mudah-mudahan diterima segala amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dimaafkan segala salah, dosa dan khilafnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat semua, makasih udah datang di malam hari ini bersama abang saya, ini Mas Bayu. Beliau CEO dari The Dim Sum Inn and Kitchen, yang alhamdulillah kita doain sekarang outletnya udah hampir 70 ya bang ya. Alhamdulillah. Kalau setiap pembukaan diajak makan lagi. Makan, alhamdulillah. Insyaallah. Ini Bang Opi juga hadir. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Okay. Beliau support banget karena malam hari ini kita nggak cuman pengen ngalap berkah nih dari restoran beliau, kita makan bareng. Di sini juga kita sekalian ikut berduka cita atas karena sudah diumumkan secara resmi ya oleh keluarga Kang Emil atau Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Artinya kita sudah boleh menyebutnya dengan almarhum bang. Kalaupun memang betul beliau sudah meninggal dunia, Eril, mudah-mudahan diterima segala amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dimaafkan segala salah, dosa dan khilafnya. Maka dari itu di semua tempat alhamdulillah begitu semarak nih. Sahabat-sahabat semua warga Indonesia dari Sabang Merauke, mereka melaksanakan sholat gaib, kemudian doa bersama. Kebetulan di sini juga di The Dim Sum Inn and Kitchen ini, selain kita nanti makan bareng, kita ada doa bersama, terus kita sholat gaib, dan yang pasti nanti kita mau santunan anak yatim piatu yang insya Allah pahalanya khusus kita niatkan sedekah kepada anak yatim ini untuk almarhum bang. Eril, nanti Mas Bayu juga ngasih langsung dari teman-teman Maktabah Al-Fatih, dari Kori juga alhamdulillah baju koko. Kita akan memberikan hadiah buat anak yatim yang pahalanya kita niatkan untuk almarhum. Ya tetap ya, kita tetap berharap mudah-mudahan masih ada kemungkinan mukjizat dari Allah, kan nggak ada ya. Amin. Nah, mukjizat dari Allah itu kalau sudah diturunkan oleh Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mukjizat dari Allah itu pasti ada. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi keikhlasan, kesabaran yang terbaik harus selalu di hati. Kalau memang Allah lebih sayang Eril dan sudah diterima di pangkuan Allah, kita semua bersaksi bahwa beliau min ahli khair, meninggal dalam keadaan syahid karena sedang menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan jihad karena terseret arus sungai. Gitu. Pak, boleh menjelaskan mungkin soal gaib pengertian seperti apa? Bang Opi mau jelasin soal gaib? Oh, ente aja. Karena nyasar nih. Jadi sholat gaib ini tata caranya tidak beda dengan sholat jenazah. Nah, bedanya kalau sholat jenazah ini kan ya ada jenazahnya. Sholat gaib itu sholat jenazah yang tidak ada jenazahnya di tempat tersebut dengan beberapa kemungkinan, bisa jadi korban bencana alam belum ditemukan seperti Eril almarhum, atau memang mengadakan sholat jenazah tanpa jenazah karena jenazahnya ada di kota lain atau dalam pelosok atau di pulau. Sama laksanakan dengan 4 kali takbir, tapi bedanya niat. Nah, niatnya itu beda. Usolli ala hadal mayit, kalau laki-laki itu sholat jenazah kalau ada jenazahnya. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati, kemudian kita sebut namanya fulan karena memang ada di situ. Arba'at takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Kan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya gugur kewajiban umat muslim ketika sudah ada yang mewakili untuk sholat jenazah. Beda kalau gaib. Kalau sholat gaib itu kita nggak sebut dengan kata-kata yang al-gaib. Sholli ala hadhil mayyitati, perempuan, atau hadal mayyit kalau laki-laki, fulan namanya al-gaib, sama arba'at takbirat fardhu kifayah lillahi ta'ala. Ada lagi kalau seandainya jenazahnya dalam keadaan
berantakan, punten ya, maaf kita nggak tahu namanya siapa, itu beda lagi niatnya. Usolli ala hadzal mayyit man shalla alaihi. Jadi sholat alaihi, kami niat sholat atas jenazah ini yang orang-orang sholat atasnya. Jadi ini perbedaannya cuma di masalah niat agak ngejelimet. Tapi intinya sholat gaib yang mau kita lakukan ini bagian dari kepedulian kita terhadap sesama muslim. Makanya Bang Opi datang ke sini. Ini Bang Opi mau jadi imam sholat apa yang? Saya bagian ngikut aja deh. Bagian ngikut. Saya bagian ngikut aja. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin secara pribadi mungkin Ustadz atau Bang Opi kenal mungkin dengan Kang Emil atau Aeril bertemu mungkin Ya, kebetulan kalau Eril ya, itu 4 bulan sebelum dia kena musibah, dia sempat bikin iklan sama gue tuh, BJB. Masih ada, kita emang taruh terus. Itu anaknya pendiam baik. Opi kan gue ini nggak tahu tuh anak gubernur. Nanya nih sama saudara, tuh anak laki itu siapa? Oh itu anaknya Kang Emil. Oh kenalan kan? Itu pernah ketemu Bang langsung? Ketemu 4 bulan sebelum dia musibah, makanya kaget banget. Lah itu ya anak laki yang main iklan bareng gue. Iya, anak laki yang bareng main sama gue gitu kan. Nah, akhirnya begitu lihat dia tanya sutradaranya, ini yang kena musibah di Sungai Are Suez nih yang main iklan sama kita. Iya Bang Opi ya. 4 bulan sebelumnya main iklan mau Bang Opi bareng BJB. sosoknya seperti apa sih? Anaknya baik, sopan ya sama yang lebih tua. Udah pokoknya sopan tuh anak. Makanya Bang Opi juga berasa kehilangan karena memang 4 bulan sebelumnya sempat kenal sama dia. Meski anak seorang gubernur berarti nggak ketahuan ya? Baik, dia pakaiannya sederhana, terus sepatunya apa segala, anaknya biasa aja, terus sopan sama kita. Kalau dia minum, dia makan, dia nawarin kita gitu. Sempat ngobrol nggak sih Bang? Ngobrol sama dia, ngobrol tinggal di mana ya Bang Opi? Condet. Oh yes, kalau saya masih di Bandung. Oh gitu, ikut bapak, ikut ayah, ikut papa gitu. Kenal banget, makanya kaget. Ya Allah, itu anak dia nggak sangka. Mungkin ada yang Kalau saya pribadi sama Aeril belum ya. Tapi kalau sama Kang Ridwan Kamil beberapa kali, tapi nggak sempat ngobrol di acara sini Bang. Ya, siap. Di beberapa kali di acara Yuk. saya tausiah, beliaunya udah jalan duluan. Biasanya acara-acara dengan apa namanya pemerintahan Iya. di daerah Bandung. Ini Bang Opi ya. Bang Opi mungkin ada doa juga yang Bang Opi panjatkan buat banyak banget di sini masyarakat, bukan hanya Pak Ustadz aja nih yang Sini dulu, menjalankan disiram. sholat. Ada beberapa yang kan Iya. kontak itu gimana sih Pak Ustadz? Betul. Saya lihat postingan Ustadz Yusuf Mansur, alhamdulillah. Terus di beberapa postingan, ini Bang Sandiaga Uno juga beliau bikin acara sholat gaib. Ya ini kan bagian dari kepedulian kita terhadap sesama muslim dan terhadap sesama warga negara juga ya. Gimana pun musibah yang dialami oleh Kang Ridwan Kamil ini musibah kita semua, ujian untuk kita semua, banyak hikmahnya, belajar lagi untuk ikhlas, untuk sabar, karena kita nggak pernah tahu loh di antara kita semua siapa yang nanti mungkin Allah pilih dititipin musibah, kan dalam bentuk yang berbeda kita nggak tahu. Intinya apapun musibahnya kita cuma disuruh ya siap-siap. Tragedi nggak pernah tahu kapan datangnya ya Bang. Makanya wabasyiris sabirin, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa sih orang yang sabar? Nah kan gitu. Orang yang sabar, orang yang berhadapan dengan musibah apapun, seberat apapun, dia tetap punya prinsip inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ustaz ini juga kan dinyatakan sebagai syahid akhirat. Mungkin seperti apa sih syahid akhirat sendiri? Jadi memang ada satu hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa kalau ada hamba Allah yang nuntut ilmu nih, dia keluar rumah nuntut ilmu, dia keluar negeri nuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka orang yang nuntut ilmu sampai keluar rumah keluar negeri itu kan dicatat sama Allah sebagai fi sabilillah, di jalannya Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia nanti kembali kepada Allah. Ini kan jelas hadis ini begitu indah menjelaskan kepada kita bahwa Aeril posisinya dalam menuntut ilmu kan.
lagi mau nyari kuliah universitas untuk kuliah S2. Yang berikutnya dalam kita agama Islam, orang yang meninggal karena bencana alam, tragedi alam, itu dihitung sebagai mati syahid. Mati syahid artinya meninggal yang dimudahkan proses akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Keistimewaannya sendiri seperti apa sih? Ya, yang pasti beda dengan orang yang meninggal secara biasa ya. Karena mati syahid ini punya kelebihan-kelebihan yang Allah nggak kasih ke orang-orang yang meninggal dalam keadaan biasa. Ya, tapi bukan berarti terus semuanya teman-teman ya udah Ustaz, kita mandi di sungai aja deh misalnya gitu. Enggak. Itu kan pilihan Allah sebenarnya. Kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan kita meninggal syahid dalam nuntut ilmu, tapi dijauhkan dari musibah. Dan yang pasti doa kita selalu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Gitu. Tapi Bang Opi sendiri melihat melihat Eril sendiri ada pesan nggak sih yang rasanya kemarin kok begini ya omongannya, ada nggak sih Bang Opi? Sebetulnya enggak ya, anak itu mungkin kalau gua kan baru kenal sama Eril tuh cuman pada waktu bikin iklan BJB aja. Cuman memang apa model anaknya kali, dia emang lebih diam gitu, pendiam maksudnya. Kalau kita nggak tegur dia nggak nyaut. Kalau kita nggak tegur dia nggak nanya, nggak ngobrol gitu. Jadi memang karena gue belum terlalu deket, ya deketnya pada saat bikin iklan BJB aja 4 bulan sebelum kejadian itu. Jadi nggak tahu persis. Ada melihat tanda-tanda nggak Bang? Nggak ada, biasa aja udah. Cuman lebih diem gitu, maksudnya gimana ya? Kayaknya ngobrolnya gimana ya? Kayak Beda sama anak muda sekarang. Enggak, tapi ngerecek apa memang ininya kali, apa pribadinya, apa sifatnya, apa kita nggak paham gitu karena kita baru kenal itu hari. Ya pendiam karena Bang Opi mungkin pendiam juga kali. Aneh sih ngerecek ya. Dia Gimana ya, Mbak? Keikhlasan orang tua. Iya. Satu pelajaran yang mahal dan berharga banget. Kita tuh harus belajar kebaikan kan dari siapapun ya. Ya dari pejabat, dari ustadz, alim ulama, dari tukang parkir, dari tukang bakso. Kebaikan itu harus kita pelajari dari siapapun. Apalagi nih beliau memang insya Allah orang baik, keluarganya juga orang baik. Kita lihat deh di postingannya kan ikhlas, sabar. Bahkan sempat viral itu kalau nggak salah ada Instagram apa ya namanya? Kalau yang main Instagram? Story. Bukan, Selegram. Ada Selegram yang minta foto pas turun dari bandara. Walaupun sempat dihujat tapi dia tetap senyum. Ini pelajaran mahal buat kita bahwa susah loh. Orang lagi kena musibah tetap berusaha buat senyum. Kalau Bang Opi kan beda, susah seneng dia senyum aja terus kan gitu. emang udah mau sakit soalnya. Iya, ini Kang Emil dalam keadaan belum lama kena musibah tapi tetap tersenyum. Ini pelajaran yang berharga banget buat kita semua. Seberat apapun musibah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita menata sabar yang ada di hati, menata istiqomah untuk terus berbuat baik, jangan kapok berbuat baik, gitu. Terima kasih Ustaz. Siap, oke. Bang Opi deh yang ngajak, tadi Anda udah opening. Nih kita ajak nih Bang Haji Dewa, Haji Dewa. Iya. Jadi yuk kita sama-sama ini bareng-bareng sama Pak Dewan, terus Mas Bayu, Pak Ustadz ya. Ustadz Hadi kita sama-sama nih kita makan di Dimsum in Kitchen. Dimsum in The Dimsum In and Kitchen. Ayo. The Dimsum in And Kitchen. Dari awal coba. The Dimsum The Kitchen. Emang aneh kalau bahasa Inggris rada belibet. Kita habis ini ada santunan yatim, terus sholat goib, ame kita makan rame-rame deh. Aneh ngundang ente pada semua ya. Iya. Kalau aneh memang begitu. Aneh ngundang aja walaupun bukan punya aneh. Yang penting aneh ngundang daripada makan. Ayo sama-sama yuk. Astagfirullahaladzim, tolongin. Jamaah pada tahu tuh lihatin salat niat. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu واغفر نزله وواسع مدخله واجعل الجنة مسواه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد بالعالمين. اشهدوا هذا البيت الغائب من أهل الخير من أهل الخير من أهل الخير.